Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sampai ketemu dalam ibadah online pada pagi hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Marilah kita mempersiapkan diri dan jemaat dipersilakan berdiri. Dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17 sebagai pertama. Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan dalam situasi yang sulit akibat pandemi Corona, kita dimampukan untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah ibadah kita akan bersama-sama menerima ajaran tentang kasih yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum kasih atau ajaran tentang kasih senantiasa kita terima dan kita hayati dalam setiap peribadatan kita di hari Minggu. Dengan salah satu tujuannya agar supaya setiap kita anak-anak Tuhan dapat memberi keteladanan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyadari akan cedera manusia ini agak dosa, mari kita mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami menghayati akan ajaran tentang kasih yang Engkau telah berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu, terlebih ketika kami memandang kemuliaan-Mu, cinta kasih-Mu yang begitu besar terhadap setiap kami. Dan ketika kami melihat akan diri kami, perbuatan-perbuatan kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengakui ada banyak hal yang tidak mencerminkan kasih-Mu. Oleh sebab itu Bapa, dengan kerendahan setiap hati kami mengaku akan kesalahan-kesalahan kami mengaku akan pelanggaran-pelanggaran kami. Terlebih kami mengakui bahwa kasih-Mu belum dapat kami nyatakan dengan sempurna di rumah kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengaku dosa dan mohon pengampunan. Amin. Kita akan bersama-sama merespon ajaran tentang kasih ini dengan pujian, "Tuhanku bila hati kawanku." Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah terambil dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 demikian.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama-sama menanggapi berita anugerah dengan pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan menyatu dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur kehadirat-Mu di hari Minggu pemberian-Mu ini. Kami Tuhan telah persekutukan kami membangun ibadah di hari Minggu di rumah kami masing-masing. Bersyukur atas segala curahan berkat yang Kau telah berikan kepada setiap kami, baik pribadi lepas pribadi maupun berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan keluarga kami. Terlebih kami dapat merasakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan di situasi yang sulit ini akibat pandemi Corona, Tuhan mampukan bagi setiap kami untuk dapat merasakan cinta kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bapa di sorga, dalam doa kami memohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan yang cukupkan kebutuhan kehidupan keluarga mereka. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam proses mencari pekerjaan, Tuhan berkati.
mereka yang ada di bangku sekolah, bangku kuliah, Tuhan memberikan hikmat, roh kepandaian, agar supaya mereka dapat meraih prestasi akademik dengan baik. Tuhan berkati kesehatan dan juga kekuatan iman percaya warga jemaat, sehingga di setiap keadaan, terlebih di saat yang sulit, mereka dimampukan untuk dapat bertahan dan berjuang, yang pada akhirnya hanya tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk gereja Tuhan di GKJ Cakraningrat ini. Tuhan menyertai dan memberkati setiap majelis gereja, koster, karyawan, pandu puji, dan juga setiap orang yang terlibat dalam melayani. Tuhan berkati, sehingga di tengah situasi yang sulit tetap dapat berkarya, berpelayanan dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kami hendak berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini. Di pemerintahan Kota Solo, Tuhan hadir sehingga para pemimpin ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat, bagi umat, dan biarlah melalui pelayanan mereka dalam setiap relasi kami di tengah-tengah masyarakat, melanjutkan kehidupan di dunia ini, dapat merasakan damai. Kami dimampukan untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kerukunan, dan dalam situasi yang sulit kami dimampukan untuk dapat memberi pertolongan, berbagi berkat, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami dapat merasakan begitu besar cinta kasih-Mu yang Tuhan nyatakan melalui setiap perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami memohon berkat Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan sendiri yang menyertai para dokter, juru medis, dan juga pemerintahan bersama-sama dengan elemen masyarakat untuk terus berjuang mengatasi persoalan-persoalan akibat dari pandemi corona. Terlebih kami memohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan sendiri yang menghancurkan, Tuhan sendiri yang menyirnakan kekuatan dari virus corona ini, sehingga kami dapat pulih dalam membangun relasi, kehidupan kami semakin baik, dan biarlah setiap pribadi, setiap orang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu bersekutu bersama sebagai gereja Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan, dan firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Untuk persembahan diiringi dengan Hitung Jemaat nomor 363 bait pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Oh
menyerahkan persembahan sebagai tanda syukur ini melalui doa kehadirat Tuhan. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu ya Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami mempersembahkan sebagai tanda syukur kami berupa mata uang. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dan Engkau terima agar menjadi berkat melalui setiap hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Juga ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, dan kami siap membuka hati kami, dan biarlah firman Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk menghayati kebenaran sabda Tuhan. Untuk bacaan kita terambil dari Injil Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-42. Saya ulangi, Matius pasalnya yang ke-10, ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan kita Matius 10 ayat 40 dan sampai dengan ayatnya yang ke-42, kita akan menghayatinya dalam tema lemah lembut terhadap sesama. Lemah lembut terhadap sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita membaca Injil Kristus menurut Matius dalam pasalnya yang ke-10 secara utuh, di sana mengkisahkan pemanggilan dan perutusan para murid untuk mewartakan kabar baik. Panggilan dan perutusan kepada para murid untuk mewartakan kabar baik itu tentu tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Tidak bisa dipisahkan dengan pengampunan. Tidak juga bisa dipisahkan dengan anugerah Tuhan.
Nah, ketika kabar baik itu hendak dinyatakan, tentu dalam setiap kehidupan orang-orang yang mewartakan kabar baik, terutama adalah para murid yang hendak mewartakan kabar baik itu, tentu Tuhan akan melengkapinya. Melengkapi dengan kuasa yang datang dari Tuhan sendiri. Sehingga mereka dimampukan untuk dapat mewartakan kabar baik itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Terlebih mewartakan kabar baik itu dengan ketulusan, dengan kelemah lembutan, dengan kebahagiaan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab kalau kita membaca dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15, dalam pengutusan itu Tuhan Yesus melarang para murid untuk berbekal apapun. Jadi gak bawa makanan, gak bawa air, gak bawa bekal apapun. Dan itu akan sangat tergantung kebutuhan secara fisik buat mereka dengan perjalanan pewartaan Injil yang mereka wartakan. Dan ketika semuanya akan sangat tergantung dengan bagaimana keadaan pewartaan Injil oleh para murid ini, maka para murid itu pun tidak akan pernah lepas dari iman dan pengharapannya hanya kepada Tuhan yang memiliki kuasa untuk mencukupkan, untuk membekali setiap para murid itu dalam pewartaan Injil Kristus. Terlebih kita diingatkan dalam Matius pasalnya yang ke-10, situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para murid yang mewartakan Injil Kristus itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan. Bahkan digambarkan dengan jelas di sana bahwa mereka ini diutus ke tengah-tengah kehidupan serigala. Diibaratkan di sana para murid Yesus itu seperti domba. Dan ada dalam lingkungan serigala. Bapak Ibu sudah membandingkan antara serigala dengan domba. Seperti apa perbandingan di antara keduanya? Antara domba dengan serigala. Kira-kira kalau beradu secara fisik, itu menang mana? Domba atau serigala? Serigala. Sebab serigala adalah pemangsa. Dan kebanyakan dari mereka itu hobinya ya makan daging. Dan kalau lihat domba, apalagi domba yang gemuk, domba yang unyu-unyu, begitu serigala ini memiliki nafsu untuk memangsanya. Di tengah situasi yang semacam itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu yang harus dihadapi oleh para murid. Mengapa demikian? Mewartakan Injil Kristus bukan sesuatu yang gampang. Wong belum lama kok Tuhan Yesus disalibkan kok. Belum lama kok Tuhan Yesus itu kemudian dihakimi,
Tuhan Yesus disiksa dengan cara yang sangat keji dan tidak manusiawi. Sementara kekuatan di balik itu masih sangat kuat. Ketika mereka memberitakan Injil Kristus, tentu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Kalau gurunya diperlakukan semacam itu, kemungkinan mereka juga akan diperlakukan hal yang sama. Karena keadaan guru dengan keadaan murid itu yang hampir sama. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, posisi murid itu tidak lebih tinggi dari gurunya. Kalau gurunya mengalami peristiwa semacam itu, kemungkinan para murid juga akan mengalami hal yang sama. Kendati pun tidak sama persis. Disitulah kemudian Tuhan Yesus mengingatkan akan kekejaman serigala, yaitu mereka yang menolak kebenaran akan Yesus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, para murid juga akan mengalami dan menghadapi berbagai macam pengkhianatan dan penganiayaan. Dikatakan dengan jelas dalam pasalnya yang ke-10 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Pertanyaannya, kalau para murid sudah dijelaskan, oh begini loh kondisimu nanti yang akan kamu hadapi, mundur atau tidak mewartakan pewartaan kabar baik? Nah, terlebih kalau misalnya kita ditanya, ya, umpamanya kalau itu terjadi kepada kita, kira-kira kita mundur enggak mewartakan kabar baik? Enggak jadi Tuhan, ternyata enggak enak ya mewartakan kabar baik ya, enggak enak Tuhan. Saya diutus ke tempat yang enak-enak. Di sana ada banyak kemuliaan secara duniawi. Saya mewartakan Injilmu dan di situ saya dipenuhi dengan kemuliaan duniawi. Segala sesuatu dicukupkan, berlebih bahkan. Dan kehidupan kami tidak akan pernah mengalami penderitaan. Biasanya loh ya, memang manusia itu kan pengennya yang enak-enak tuh, ya, pengennya yang enak-enak. Yang nggak enak itu kemudian yang dihindarkan, atau yang tidak enak itu bukan menjadi pilihan. Tetapi justru disinilah kemudian Tuhan Yesus menantang para murid. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil, mengutus mereka, Tuhan Yesus juga tidak lupa melengkapi mereka dengan kuasanya, sehingga mereka menjadi murid-murid Kristus yang pemberani, tidak goyah, tidak gentar, sudah tahu resiko yang harus dihadapi ketika mereka memberitakan kabar sukacita. Ketika mereka mengabarkan kabar baik, Injil Kristus. Injil Kristus itu apa toh? Orang bersaksi tentang Kristus. Orang bersaksi tentang kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus itu apa toh? Kemuliaan Kristus adalah Kristus yang penuh kasih dan rahmat. Amin. Kristus yang penuh pengampunan, Kristus yang penuh damai, Kristus yang membawa kehidupan semakin baik untuk merasakan shalom, damai, sejahtera Allah. Gak gampang. Biasanya kalau memberitakan tentang kebenaran,
pasti akan dilawan oleh mereka yang tidak benar. Makanya dari sejarah umat manusia ini adalah sejarah pertempuran antara yang benar dengan yang jahat. Kira-kira yang menang yang mana? Yang benar atau yang jahat? Kita percaya bahwa kebenaran menjadi pemenang. Namun perjuangan semacam itu harus disertai dengan keberanian dan pengorbanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka juga diingatkan bahwa mereka akan menghadapi berbagai konflik, terutama dalam keluarga orang-orang percaya. Oleh karena mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat mereka. Ini dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Pertanyaannya bagi kita, apakah iman kepada Yesus itu bisa membawa konflik dalam keluarga? Ya bisa. Ya. Karena soal iman adalah soal kepercayaan. Persoalan iman adalah persoalan keyakinan. Kalau kemudian anak memilih keyakinan yang berbeda dengan orang tuanya, maka akan muncul konflik. Dan itu pula yang harus dihadapi oleh para murid. Jadi segudang persoalan itu sudah menghampar di depan mata para murid. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan mereka bekal, bukan bekal duniawi, tetapi bekal rohani, bekal spiritualitas, yaitu kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Sehingga mereka yang dulunya tidak bisa berkhotbah dengan baik, jadi bisa berkhotbah dengan baik. Dulunya mereka yang ragu-ragu jadi pemberani. Yang tidak bisa mengusir setan jadi bisa mengusir setan. Yang tidak bisa menyatakan mujizat menyembuhkan jadi punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, di samping penganiayaan dan juga penderitaan-penderitaan yang harus dialami oleh para murid, Tuhan Yesus juga memberikan jaminan dan pengharapan kepada mereka. Jadi balance, seimbang. Ada tantangan, ada persoalan, kamu diutus ke sana tidak mudah, tetapi mereka diberi kuasa, mereka diberi jaminan, dan mereka diberi pengharapan. Ya toh? Ini sama dengan kalau orang tua menyuruh anaknya, ya, sana kamu pergi beli daging sekilo di mana? Di pasar Kadi Polo. Pertanyaannya, orang tua kasih duit enggak? Pasti kasih. Lah kalau orang tua aja nyuruh anaknya, dia pasti membekali anaknya kok. Ya, bahkan dia menunjukkan jalannya, nanti kamu ke sana naik apa? Pada masa pandemi corona kamu harus pakai masker. Jangan lupa ya, sering-sering pakai hand sanitizer. Jangan berkerumun ya, ambil jarak ya. Kalau nanti ada orang antrian kamu jaga jarak ya. Telat nggak apa-apa, yang penting kamu aman. Iya tuh, orang tua kasih bekal. Apalagi kita berbicara soal Tuhan Yesus. Ya, para murid itu bukan burung emprit atau burung pipit. Ya, mungkin pada masyarakat umum burung pipit itu nggak punya harga, tetapi bagi Tuhan burung pipit punya harga. Apalagi para
murid, apalagi manusia. Ya. Semua yang ada dalam diri kita itu sudah dihitung oleh Tuhan, bahkan rambut kita pun dihitung oleh Tuhan. Luar biasa. Dan ketika para murid memiliki jaminan dan pengharapan semacam itu, maka dia akan dikuatkan untuk menjalankan tugas perutusannya, mewartakan kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita menghayati muatan dari Matius pasalnya yang ke-10, kita sekarang berfokus pada ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Ayatnya yang ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Para murid itu diutus sebagai apa? Utusan. Utusan itu apa? Duta. Utusan itu adalah mewakili dari yang mengutus. Kalau ada orang yang menerima yang diutus, menerima duta, itu berarti juga orang tersebut akan menerima yang mengutus. Kalau orang yang menerima duta lalu tidak menghargai duta, berarti orang tersebut juga tidak menghargai yang mengutus orang tersebut sebagai duta. Dari sini Bapak Ibu, saudaraku, paham ya ayatnya yang ke-40. Barang siapa menyambut kamu, kamu di sini adalah para murid, ia menyambut aku. Menyambut siapa? Menyambut Tuhan Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, dan barang siapa menyambut Tuhan Yesus, ia akan menyambut dia yang mengutus aku. Yang mengutus Tuhan Yesus itu siapa? Yang mengutus Tuhan Yesus adalah Bapa. Ya. Disitulah kemudian Yesus berbicara dalam konteks sebagai putra, sebagai anak Allah, sebagai anak Allah yang mengemban misi Allah. Misi Allah itu apa? Mendatangkan damai sejahtera atau mendatangkan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Itu artinya apa? Dalam setiap relasi itu pasti secara alamiah itu ada imbal balik. Ya. Ada sebab akibat. Ya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, segala sesuatu yang dilakukan orang terhadap dirimu itu akan ada imbalannya. Dari mana? Ya, ini sangat tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menerima pewartaan kabar baik, ya, yang menerima pewartaan dari murid-murid Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-42 dari Matius pasalnya yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jelas, ya. Kalau ada orang yang kemudian akan menerima para murid
menghargai para murid, terlebih dapat menerima pengajaran-pengajaran dari para murid, di situ mereka akan mendapatkan upahnya. Upahnya apa? Yaitu buah-buah iman yang berasal dari pendengaran. Setelah mereka menghayatinya, lalu kemudian mereka percaya. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diberikan ketika orang percaya kepada Yesus. Disitulah kemudian setiap orang percaya akan dituntun ke dalam kebenaran, yaitu kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, orang Kristen itu bahasanya bahasa kasih. Ya toh? Hukum kasih, ajaran tentang kasih senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam ibadah orang Kristen, dan harus menjadi bagian yang paling penting, paling mendasar dalam kehidupan karakter orang Kristen. Maka kasih itu pun harus diwartakan, harus dinyatakan dengan lemah lembut, ya. Kasih itu harus kemudian kita nyatakan dengan sabar. Kasih itu harus kita nyatakan dengan kerendahan hati. Kasih itu harus kita nyatakan dengan nalar kebenaran. Oleh sebab itu jangan kemudian kita menginterpretasi bahwa lemah lembut itu berarti seneng digawe kalah-kalahan. Ya. Lemah lembut toh, kaplok-plok. Ora apa-apa. Kaplok nang ceplok. Apa ora apa-apa. Kaplok. Ora apa-apa. Enggak no. Ya, kalau misalnya kita punya negara ini berdasarkan hukum, dan kalau ada tindakan kekerasan semacam itu, jangan membalasan kekerasan sendiri. Ya, lapor ke yang berwajib. Ya, itu yang harus kita lakukan supaya apa? Tegak kebenaran itu. Dan itu pula yang harus kita lakukan supaya kita cerdas dalam memahami tentang kelemah lembutan. Ya. Bicaranya orang Kristen itu mentes. Ya. Bicaranya orang Kristen itu tegas. Bicaranya orang Kristen itu penuh dengan hikmat. Ya kan? Tetapi yang begitu tidak berarti kompromi toh, karena kemudian kita memahami, menginterpretasi lemah lembut itu keliru. Ya, sajane boten saya yang dikatakan saya top, gitu. Sajane ora top ning top supaya apa? Nyenengke. Apalagi dalam komen-komen WA. Ya, sajane ya ora seneng ning kanggo nyenengke ya. Pop, sip, lanjutkan dan sebagainya. Padahal ora bener loh. Ya. Kinten-kinten ngoten niku lemah lembut napa mboten? Ya, menurut saya ya itu ndak lemah lembut itu. Blasukke halus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak seperti itu dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya itu bahasanya adalah bahasa kasih, kasih yang dinyatakan dengan kelembutan hati. Tidak berarti menghilangkan unsur kebenaran, keadilan. Ya, ini harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara, sehingga gereja yang diutus ke dunia ini untuk mewartakan kabar baik dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati kepada sesama.
supaya gereja ini dapat dijadikan sebagai model. Yang kepingin deleng katresnan, delengen gereja kuwi lho. Amin. Kalau mau melihat keadilan, lihatlah gereja. Kalau mau lihat kebenaran, lihatlah gereja. Sehingga gereja menjadi garam. Itu maknanya. Gereja menjadi terang. Menjadi garam dan terang oleh karena apa? Oleh karena perbuatannya. Ya. Perbuatannya yang sama dengan pengakuan imannya. Kasih, 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 kasih. Apalagi kalau sudah menyanyi. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Terusnya, agar kami dekat padamu. Ya toh? Agar kami dekat padamu. Dekat apa nih? Dekat apa nih? Dekat karakternya. Karakter yang penuh kemuliaan dari Yesus adalah kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang agung. Oleh kasih itu, Yesus berkenan berkorban kok. Kalau nggak ada kasih, siapa toh yang mau berkorban? Nggak ada, ya. Nggak mungkin orang jahat, perampok mau merampok gitu, terus kemudian punya kasih. Amin. Ya nono kasih mau ngerampok, mau nyolong ora sido. Ya. Mengapa orang bisa tegel? Disebabkan oleh kehilangan kasih. Nah, disitulah kemudian ketika gereja menjadi teladan akan kasih, kebenaran dan keadilan, gereja akan tetap menjadi garam, akan tetap menjadi terang. Dan gereja tidak akan pernah mengalami kematian. Gereja tidak akan pernah mengalami kehambaran. Mengapa demikian? Karena gereja terus berjuang untuk dapat menyatakan cinta kasih Yesus itu dengan baik. Tapi diingat bahwa gereja juga ya merupakan kumpulan orang-orang yang berdosa. Ada kelemahannya juga. Ya. Oleh sebab itu gereja butuh kritik. Yang dikritik ora entuk nesu, iki sing angel. Ya. Ya. Yang dikritik ora entuk pingget atine. Yang ngritik ya aja mung sekedar ngritik, apalagi tujuannya memang menjatuhkan. Enggak boleh. Tetapi kritik yang membangun. Supaya apa? Supaya orang yang dikritik itu keadaannya ke depan lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan anak-anak Tuhan ini kita bisa sepadankan dengan murid-murid Yesus. Amin. Diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita. Melalui apa? Melalui kesaksiannya dan melalui perbuatan nyata, keteladanan, kasih, kebenaran dan keadilan. Semuanya itu harus kita lakukan dengan penuh kelembutan. Sehingga orang yang menerima kita akan merasakan, oh, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat. Karena Tuhan Yesus itu penuh kasih dan rahmat, maka kita juga harus merahmati orang lain. Dengan cara apa? Mari dengan cara memberi keteladanan kasih di
manapun Tuhan tempatkan kita. Yang terakhir, ya memang jadi orang Kristen itu enggak ringan. Ya. Kalau kita diberkati, yo ayo sekali lagi kita berbagi berkat. Kadang itu dongo, Gusti paduka berkahi, ya kayak lagu itu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Netes tok ora gelem to. Ya, pengennya tercurah, bar dicurai. Dikasih berkat mak petutu, lali berbagi berkat. Jangan semacam itu, karena ketika kita semacam itu, kita akan kehilangan rasa asinnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasih Kristus, kita akan masuk dalam saat hening dan kita berdoa. Mari menyatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur kehadirat-Mu oleh firman yang boleh kami hayati bersama, yang mengingatkan kepada setiap kami anak-anak Tuhan untuk terus menyatakan cinta kasih, damai sejahtera Tuhan, memberitakan Injil Kristus, Injil perdamaian dan kedamaian. Tuhan, mampukan kami untuk dapat bersaksi di tengah dunia ini, baik itu dengan kata maupun perbuatan kami yang meneladani cinta kasih dan kebenaran-Mu. Kami akan mengakhiri persekutuan kami, dan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan terus dalam kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Allah, sebagai keluarga-keluarga Kristen. Bersama-sama kami akan mengakhiri persekutuan kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada setiap kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 432 bait pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan. Pada dunia yang penuh penderitaan,
Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kadit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai.